Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirin, NIM J1B018055. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah Kapita Selecta dengan judul Studi Perbandingan Teknologi LP1 untuk IoT Skala Besar Penyebaran. Kita langsung saja ke video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi perbandingan teknologi LP1 untuk IoT skala besar penyebaran. Susunan makalah ini yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ada latar belakang tujuan. Di pembahasan ada perbedaan teknis Sigfox, LoRa, dan NB-IoT. Di penutup ada penarikan kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Apa itu IoT? IoT atau disebut Internet of Things yang mengacu pada interkoneksi dan pertukaran data antar perangkat atau sensor. Saat ini dengan pertambahan eksplosif tenaga IoT, semakin banyak aplikasi praktik yang dapat ditemukan di banyak bidang termasuk keamanan, pelacakan aset, pertanian, pengukuran cerdas, kota pintar, dan rumah pintar. LP1 atau Low Power Wide Area Network semakin mendapatkan popularitas di komunitas industri dan penelitian karena karakteristiknya komunikasinya yang berdaya rendah, jarak jauh, dan berbiaya rendah. Ini menyediakan komunikasi jarak jauh hingga 10-40 km di zona pedesaan dan 1-5 km di zona perkotaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui perbedaan beberapa jaringan area luas berdaya rendah dengan sistem teknologi IoT atau Internet of Things. Manfaatnya ada dua. Yang pertama, pengembangan sistem penyebaran jaringan jarak jauh dengan jaringan luas daya rendah. Kedua, artikel ini bisa digunakan peneliti sebagai sumber referensi terkait teknologi IoT. Bab 2, pembahasan. Perbedaan Sigfox, LoRa, dan NB-IoT. Perbedaan teknis Sigfox, LoRa, dan NB-IoT disajikan dan dibandingkan dalam hal fitur fisik atau komunikasi. Selain itu, teknologi ini dibandingkan dalam hal faktor keberhasilan IoT seperti kualitas layanan, QoS, cakupan jangkauan latensi, masa pakai baterai, skalabilitas, panjang muatan, penerapan, dan biaya. Untuk Sigfox sendiri, Sigfox adalah operator jaringan LP1 yang menawarkan solusi konektivitas IoT end-to-end berdasarkan teknologi yang dipatenkan. Sigfox menyebarkan stasiun pangkalan miliknya yang dilengkapi dengan radio yang ditentukan perangkat lunak kognitif dan menghubungkannya ke server untuk ujung belakang menggunakan jaringan berbasis IP. Sigfox menggunakan bandwidth frekuensi secara efisien dan mengalami tingkat kebisingan yang sangat rendah, yang mengarah pada konsumsi daya yang sangat rendah, sensitivitas penerimaan yang tinggi, dan desain antena yang berbiaya rendah dengan mengorbankan throughput maksimum hanya 100 bps. Untuk LoRa atau Long Range, LoRa adalah teknologi lapisan fisik yang memodulasi sinyal di pita ISM sub-GHz yang menggunakan teknis spread spectrum yang dipatenkan. Seperti Sigfox, LoRa menggunakan band ISM yang tidak berlisensi, yakni 868 MHz di Eropa, 915 MHz di Amerika Utara, dan 433 MHz di Asia. Komunikasi dua arah disediakan oleh modulasi chip spread spectrum atau CSS yang menyebarkan sinyal pita sempit melalui bandwidth saluran yang lebih luas. Sinyal yang dihasilkan memiliki tingkat kebisingan yang rendah, memungkinkan ketahanan interferensi yang tinggi dan sulit untuk dideteksi atau macet. Ketiga ada NB-IoT. NB-IoT adalah teknologi IoT pita sempit yang ditentukan dalam rilis 13 dari 3 GPP pada Juni 2016. NB-IoT dapat hidup berdampingan dengan GSM atau Sistem Global untuk Komunikasi Seluler dan LTE atau evolusi jangka panjang. Di bawah pita frekuensi berlisensi, misalnya 700 MHz, 800 MHz, dan 900 MHz. NB-IoT menempati lebar pita frekuensi 200 kHz yang sesuai dengan satu blok sumber daya dalam transmisi GSM dan LTE. Dengan pemilihan pita frekuensi ini, mode operasi berikut dimungkinkan. NB-IoT, mode operasi untuk NB-IoT. Yang kita lihat di gambar ada stand-alone operation, broadband operation, dan in-band operation.
Yang pertama, operasi yang berdiri sendiri. Skenario yang mungkin adalah pemanfaatan pita frekuensi GSM yang saat ini digunakan. Yang kedua, operasi penjaga burn. Memanfaatkan blok sumber daya yang tidak digunakan dalam pita penjagaan operator LTE. Operasi dalam pita memanfaatkan blok sumber daya dalam operator LTE. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada pengukuran listrik. Di pasar pengukuran listrik, perusahaan biayanya membutuhkan komunikasi yang sering, latensi rendah, dan kecepatan daya tinggi. Biasanya mereka tidak memerlukan konsumsi energi yang rendah atau masa pakai baterai yang lama karena meteran listrik memiliki sumber daya yang terus-menerus. Selain itu, perusahaan memerlukan pemantauan jaringan waktu nyata untuk membuat keputusan segera. Misalnya, beban, pemadaman, dan gangguan. Jadi, Sigfox tidak cocok untuk aplikasi ini karena tidak menangani latensi rendah. Sebaliknya, meteran listrik dapat diatur menggunakan LoRa kelas C untuk memastikan latensi yang sangat rendah. Namun, NB-IoT lebih cocok untuk aplikasi ini karena membutuhkan kecepatan data yang tinggi dan komunikasi yang sering. Selanjutnya, pertanian cerdas. Di bidang pertanian, masa pakai baterai yang lama dari perangkat sensor diperlukan. Sensor suhu, kelembapan, dan alkalinitas dapat secara signifikan mengurangi konsumsi air dan meningkatkan hasil. Perangkat memperbarui data yang dirasakan beberapa kali per jam karena kondisi lingkungan tidak berubah secara radikal. Dengan demikian, Sigfox dan LoRa sangat ideal untuk aplikasi ini. Selain itu, banyak peternakan saat ini tidak memiliki cakupan seluler LTE. Dengan demikian, NB-IoT bukanlah solusi untuk pertanian dalam waktu dekat. Selanjutnya, bangunan pintar. Sensor suhu, kelembapan, keamanan, aliran air, dan colokan listrik memperingatkan manajer properti untuk mencegah kerusakan dan langsung menanggapi permintaan tanpa memiliki monitor bangunan manual. Pembersihan dan penggunaan gedung juga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sensor ini membutuhkan biaya rendah dan masa pakai baterai yang lama. Mereka tidak memerlukan kualitas layanan atau komunikasi yang sering. Oleh karena itu, Sigfox dan LoRa lebih cocok untuk kelas aplikasi ini. Selanjutnya ada otomatisasi manufaktur. Pemanfaatan mesin waktu nyata mencegah penurunan lini produksi industri dan memungkinkan kendali jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi. Dalam otomatisasi pabrik, ada berbagai jenis sensor dan persyaratan komunikasi. Beberapa aplikasi memerlukan komunikasi yang sering dan layanan berkualitas tinggi, sehingga NB-IoT adalah solusi yang lebih baik daripada Sigfox dan LoRa. Aplikasi ini memerlukan sensor berbiaya rendah dan masa pakai baterai yang lama untuk pelacakan aset dan pemantauan status. Dalam hal ini, Sigfox dan LoRa adalah solusi yang lebih baik karena berbagai persyaratan solusi hibrida juga dapat digunakan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Sigfox dan LoRa akan berfungsi sebagai perangkat berbiaya rendah dengan jangkauan yang sangat jauh, jangkauan tinggi, tingkat komunikasi yang jarang, dan masa pakai baterai yang sangat lama. Tidak seperti Sigfox, LoRa juga akan melayani penyebaran jaringan lokal dan komunikasi yang andal saat perangkat bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya, NB-IoT akan melayani pasar IoT bernilai lebih tinggi yang bersedia membayar untuk latensi yang sangat rendah dan kualitas layanan yang tinggi. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.